Terima kasih. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan tayangan terkait tugas besar 2 dari mata kuliah analisa kegagalan dan korupsi. Adapun topik yang hendak saya sampaikan ini adalah berjudul pengaruh campuran baking gas pada sifat korosif logam pada Kampulas Stainless Steel Grade 304 dengan GTAW autogenous. Penelitian ini adalah penelitian dari Pika Panmongkol dan Isararat Pung'on yang sudah dipublikasikan di Journal of Materials Research and Technology volume 11 Maret-April 2021 halaman 1559 sampai 1570. Abstrak. Adanya pitting corrosion menimbulkan kesulitan untuk pembersihan peralatan dalam pengolahan makanan, sekalipun menggunakan proses cleaning in place atau CIP, terutama pada sambungan las. Gas tungsten arch welding GTAW umum digunakan untuk peralatan makanan dan obat-obatan. Filler logam umumnya digunakan untuk meningkatkan properties of the weldment. Namun penggunaan filler sulit dilakukan pada lembaran tipis baja tahan karat. Dalam penelitian ini, sifat logam gas akan ditingkatkan dengan menggunakan campuran N2 ke baking gas selama proses pengelasan. Percobaan dilakukan dengan variasi campuran N2 pada ketebalan 1,5, 2, dan 3 mili dari SS304. Roots of weld metal sebagai sampel dievaluasi sifat korosinya dalam larutan NaCl 3,5% NaCl dari kurva polarisasi. Hasil menunjukkan peningkatan pitting corrosion dari 379 mV menjadi 757 mV, sedangkan laju korosi menurun dari 0,00477 mili per tahun menjadi 0,00099 mili per tahun, masing-masing dengan 100% argon dan 100% nitrogen. Baik kandungan nitrogen dan laju solidifikasi bersama-sama mempengaruhi mode solidifikasi dan kandungan ferit yang akan mempengaruhi sifat korosi. Setidaknya pencampuran 15% N2 akan cukup untuk perbaikan properti logam las. Selain itu, karena penurunan konten ferit dari penambahan N2, uji kerentanan retak solidifikasi dengan Fishbone test dapat diterima tanpa adanya retak, menunjukkan potensi untuk merekomendasikan campuran N2 untuk proses produksi dari peralatan pengolahan makanan. Saya lanjutkan. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu peralatan pemproses makanan terbuat dari lembaran tipis lebih kecil dari 3 mm baja tahan karat dengan surface finishing biasanya 2B. Proses pengelasan yang digunakan sebagian besar adalah gas tungsten arch welding GTAW. Namun masih ada beberapa masalah dengan korosi pada pengolahan makanan, bahkan dengan kemampuan ketahanan korosi, terutama korosi pitting. Adanya lubang akan menyulitkan pembersihan peralatan karena kandungan mikroba dapat terperangkap dan akibatnya mencemari produk selama prosesan makanan. Sekalipun sudah menggunakan cleaning in place system atau CIP. Sebagian besar peralatan proses pemrosesan makanan memiliki ketebalan kurang dari 3 mm. Untuk perbedaan panas yang lebih baik selama penggunaannya atau operasi. Hal ini dapat menimbulkan keterbatasan dalam peningkatan sifat korosi las, terutama pada logam las, karena kurangnya logam pengisi yang ditambahkan. Latar belakang lanjutan, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sifat korosi logam yang jelas dengan autogenous GTAW pada lembaran tipis baja tahan karat grade 304. Variasi ketebalan spesimen sebagai heat input yang diperlukan untuk pengelasan yang dapat mempengaruhi mode solidifikasi pengelasan. Teknik elektrokimia diterapkan pada root of weld metal, di mana lokasi baking gas diterapkan untuk menentukan sifat dan laju korosi serta potensi pitting corrosion. Struktur mikro dari logam yang nilai juga dievaluasi. Untuk menentukan kerentanan retak pada proses solidifikasi dilakukan uji kadar ferit dan Fishbone. Bahan baja tahan karat ASTM A240 grade 304, surface finishing 2D, ketebalannya seperti yang sebelumnya 1,5, 2, dan 3 mili. Ukuran dipotong dengan ukuran 300 x 300 mili.
Komposisi kimia kita lihat di tabel 1, ada kandungan karbon, mangan, Si, Cr, NiMO, dan P. Masing-masing untuk ketebalan 1,5, 2, dan 3 mili. Metode yang digunakan terkait pengelasan dan gas, mesinnya adalah GTAW ini, bisa kita lihat di sini ya, beberapa parameter, kemudian perhitungan heat input juga, base materialnya, biasanya dibersihkan terlebih dulu, di-grease dengan menggunakan larutan aseton ya, menghilangkan lemak-lemak dan sebagainya. Laju aliran gas pelindung juga kita lihat di sini 10 liter per menit, laju aliran baking gasnya juga 5 liter per menit dan sebagainya. Kemudian ini semua bisa kita lihat juga campuran gas, ada 5 campuran gas berbeda disajikan pada tabel 3. Nah, ini tabel 3 di sini kita lihat juga di sini kan. Ada 5 gas baking gas yang berbeda digunakan, kita lihat di sini komposisinya. Kemudian parameter pengelasan bisa kita lihat di sini. Inilah adalah gambar peralatan eksperimen yang digunakan. Di sini menggunakan speed control, jadi kecepatan proses pengelasan bisa diatur secara otomatis. Kemudian ini adalah benda kerja, kemudian picture dan klaimnya di sini mesin lasnya. Kemudian ini adalah sambungan las yang diuji, yaitu dengan square butt joint close ya, rapat di sini ya. Kemudian tidak menggunakan groove di sini nampaknya. Kita lanjutkan. Kemudian kandungan ferrit dan analisis nitrogen serta pemeriksaan makrolasan dan metagografi ya, dilakukan di sini. Setelah pengelasan, spesimen logam las dipotong untuk uji kandungan ferrit dan nitrogen. Metode mana itu digunakan pada root of wet metal menggunakan Fisher ferrit seri NP3OE di sini. Kemudian untuk kandungan nitrogen dengan oksigen nitrogen analyzer ya. Kemudian spesimen struktur mikro disiapkan dari penampang lasan ya, sesuai dengan ASTM E407. Kemudian ada proses grinding ya, polishing dan sebagainya. Kemudian ada grade 2000. Kemudian dipoles juga menggunakan pasta belian ukuran 3 dan 1 mikron di sini ya. Kemudian di etching dengan menggunakan ecan 10% asam oksalat ya. Kemudian dengan teknik elektrolisis pada arus 6 volt di sini ya, menggunakan tegangan 6 volt. Kemudian digunakan pengamatan struktur mikro dengan mikroskop optik ya. Kemudian tingkat solidifikasi, berbagai heat input las juga ditentukan dari setiap ketebalan spesimen. Kemudian uji korosinya di sini juga sesuai dengan ASTM G5514 ya. Kemudian reference elektrodnya AgCl sini. Counter elektrodnya menggunakan kawat platina dan sebagainya. Ini potassium stat ya. Spesimen ukuran seperti ini 50 kali 50 mili. Kemudian kurva polarisasinya juga di sini ditunjukkan. Inisial tegangannya 0,4 volt dan tekanan air 0,8 volt ya. Kecepatan pemindahan diatur 0,005 volt per second. Ya. Sensitivitas sini kita lihat ya, sekian ampere per volt. Uji korosi di sini juga digunakan dengan larutan NaCl 3,5% NaCl ya. Kurva polarisasi pitting potensial dapat berasal dari daerah transpasif ya. Ada daerah pasif, ada daerah aktif, kemudian ada daerah diantaranya transpasif. Arus korosi dan potensi korosi dapat ditentukan dengan tabel slope ya dan sebagainya. Kemudian laju korosi di sini dengan rumus ini IKOR kali K EW per D kali A. Ini apa ini maksud dengan IKOR arus korosi dan sebagainya, berat ekuivalen EWD, massa jenis, dan A adalah luas sampel dalam sentimeter kuadrat. Kemudian pada bagian result and discussion ya, ada uji weldability ya di sini ya. Kemudian ini ada sampel, kemudian ini contoh dari hot cold bispoon test. Ini contoh, kalau ini yang dilakukan pada penelitian ini skematik Holdcroft sampel. Di sini ada 3, 4 ya. Kita lewatkan aja ini ya. Ini terkait weldability. Kemudian ini ada gambar 3 dan 5. Di sini kandungan ferrit rata-rata di root weld metal pada berbagai rasio baking gasnya bisa kita lihat di sini. Kemudian ini komposisi dari gas yang digunakan bisa kita lihat dari setiap arsiran ini. Begitu juga di gambar 5 ini nitrogen analyzers ya dari root weld metalnya.
Ya, kita bisa lihat juga di sini di gambar 6 ini. Maaf, ini gambar 5 dan 6. Kemudian ini mikrograf ya, hasil dari metalografi ya, bisa kita lihat juga di sini gambarnya. Ini bisa kita lihat bahwa yang gambar hitam itu ferrit, sedangkan yang putih itu austenit ya. Di sini bisa kita lihat komposisi gasnya, kemudian pada ketebalan berapa, 1,5, 2, dan 3. Kemudian di sini juga struktur mikro manik akar sampel baking, baik dari baking gas spesimen A dan seterusnya. Kemudian gambar 9 ini ada laju ilustrasi laju pemadatan keseluruhan ya, solidifikasi bisa kita lihat di sini. Di mana W itu adalah lebar manik atau bed width ya, di sini kita lihat hasil di situ. Kemudian di sini juga kita lihat ada tabel 4 ya, gambar 12 dan 13 juga di sini, pitting potential and root of well produced using 5 type of baking gas and comparing between base metal, bisa kita lihat di sini. Kemudian di sini adalah pitting potensialnya atau EPIT ya. Di sini kita keterangan di sini adalah average pitting potensial itu EPIT ya, average ya. Ini versus kandungan ferrit ya. Kita lihat di sini juga tabel ini. Kemudian pada tabel 5 dan gambar 15, di sini ada EPIT juga versus baking gas using two key method. Di sini kita bisa lihat. Kemudian average corrosion rate (CR) ya. Sini bisa kita lihat juga di sini berbagai variasi gas ya. Di sini bisa kita lihat untuk berbagai ketebalan dari plat 1,5, 2, dan 3. Dari pengujian-pengujian yang sudah dilakukan, rangkuman pengujiannya dijelaskan dari diskusi sebelumnya bahwa tidak hanya kandungan nitrogen yang mempengaruhi sifat korosi, tetapi mikro dari mode solidifikasi juga bisa memiliki efek yang lebih. Terlepas dari hasil dan diskusi di atas, rekomendasi untuk pencampuran N2 ke baking gas akan berada di minimal 15% untuk mendapatkan peringkat A untuk setiap ketebalan sampel. Semakin banyak penambahan nitrogen menghasilkan tingkat korosi yang lebih rendah. Selain itu, laju korosi logam las lebih rendah dari base metalnya. Jadi base metal ini SS304, tapi setelah dilas, ini istilahnya logam las sendiri. Kemudian pada jadi selain itu laju korosi logam las lebih rendah dari base metal pada pencampuran 100% nitrogen. Ini menunjukkan manfaat pencampuran nitrogen untuk perbaikan dari korosi secara umum dan ketahanan terhadap pitting corrosion. Ya. Kemudian kita lanjutkan terkait rangkuman. Setelah menunjukkan pencegahan pitting corrosion yang efektif dari pencampuran nitrogen dalam baking gas tadi, retak solidifikasi dari logam las harus dipertimbangkan karena penurunan kandungan ferrit. Semua sampel diuji dengan dye penetran di sini ya, dan diperiksa dengan secara visual, tidak ditemukan retak. Karena sampel setebal 3 mili akan menghasilkan tegangan tertinggi setelah pemelasan, sampel lainnya dengan ketebalan 2 dan 1,5 mm akan menghasilkan hasil yang tidak berbeda, ketahanan terhadap retak solidifikasi. Ini menunjukkan bahwa mencampur nitrogen ke gas pendukung dan heat input menghasilkan penurunan kandungan ferrit dan mengubah solidifikasi mode tidak akan mempengaruhi kerawanan retak solidifikasi. Baik, dari penelitian ini kesimpulannya, 1. Penambahan nitrogen ke baking gas dapat mengurangi kandungan ferrit dalam logam las. Penambahan nitrogen akan membantu meningkatkan ketahanan korosi pitting corrosion dari logam las dengan meningkatkan pitting potensial. Heat input las dan kandungan nitrogen mempengaruhi mode solidifikasi las dan struktur mikro. Tidak hanya penambahan nitrogen, tetapi juga struktur mikro yang diturunkan dari perubahan mode solidifikasi dapat mempengaruhi pitting corrosion potensial. Pitting corrosion potensial dapat diklasifikasikan menjadi 3 peringkat agar konservatif. Peringkat B dengan hanya 15% nitrogen tambahan akan lebih disukai untuk mencapai pitting corrosion potensial yang tinggi.
Tingkat korosif umum dari logam las lebih tinggi dari base metal, terutama dengan backing gas 100% argon. Hal ini dapat ditingkatkan dengan 100% nitrogen pada backing gas yang akan menghasilkan ketahanan korosif yang lebih baik daripada base metalnya. Penambahan nitrogen ke gas pendukung untuk pengelasan banyatan karat membara tipis tidak mengubah kemampuan lasnya untuk retak solidifikasi karena tidak ada retak yang diamati pada disebut test set. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.